Oke, mari kita ambil masa ini untuk kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik, yang telah mempersatukan kami di dalam Kristus Yesus. Bahkan kami menjadi umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun kami harus beribadah secara atas talian, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah kurang dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau menyertai kami, memimpin kami pada waktu kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus akan terus mengambil alih dan akan memberikan pengertian kepada kami lewat firman Tuhan yang kami akan pelajari bersama pada pagi ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, salam untuk kita semua. Saya percaya pada pagi hari ini kita kembali di ruang ibadah kita di atas talian. Tidak kira dimanapun kita berada, dan saya percaya Tuhan kita senantiasa memimpin kita, bahkan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa mencukupi kita, bahkan Tuhan senantiasa memberikan semangat yang baru kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan kita pada hari-hari ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil daripada kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13e. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13e mengatakan, Musa mengatakan seperti ini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, yaitu bangsa Israel, jangan takut, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah, inilah kata-kata dorongan, kata-kata semangat yang Musa telah sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu mereka di dalam situasi yang begitu sukar, di mana kita tahu dalam perjalanan kehidupan umat pilihan ini, mereka telah berhadapan dengan situasi yang begitu menekan dalam kehidupan mereka. Ya, nah saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, saya ingin membawa perhatian kita kepada untuk seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya dan bagaimana Tuhan menyatakan kuasa ajaibnya di dalam masa-masa orang Israel, di dalam masa mereka kesusahan ataupun seolah-olah mereka merasa terjepit di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ataupun yang mereka hadapi. Nah, saudara-saudara, pada saat pagi hari ini saya senang sekali ingin membawa kita untuk merenungkan empat kunci rahasia untuk mampukan kita berjalan di tengah cabaran hidup. Empat rahasia yang memampukan kita untuk berjalan di tengah-tengah cabaran kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Nah, ini adalah merupakan tema kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di mana kita tahu bahwa Musa adalah seorang hamba Tuhan, tokoh Alkitab yang begitu dikenali sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan
untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ini adalah janji Tuhan kepada umatnya pada waktu mereka ditawan ataupun menjadi perbudakan selama 400 tahun di tanah Mesir dan di bawah penguasaan Firaun. Dan kita akan melihat bagaimana sengsaranya mereka. Kita boleh membaca bagaimana mereka sangat susah dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan mau melepaskan mereka daripada tawanan ini. Janji Tuhan itu adalah memberikan satu tempat yang aman, tentram untuk bangsa ini, di mana mereka boleh diami di tanah Kanaan, the promised land yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Dan kita tahu bahwa Musa adalah seorang pemimpin, nabi Tuhan yang dipilih Tuhan sendiri untuk memimpin mereka keluar untuk menuju ke tanah Kanaan ataupun menuju ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mereka tidak hanya dilepaskan begitu saja, ya. Mereka berhadapan dengan keadaan yang sangat menakutkan. Mereka di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, peristiwa ini mengisahkan tentang mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Dan pada waktu di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, ini peristiwa yang kita boleh baca dalam sejarah kehidupan orang Israel. Saudara-saudara, mereka dikejar oleh pasukan Firaun sehingga mereka tiba di tepi laut Teberau. Kita lihat bagi bangsa Israel sudah tidak ada jalan keluar lagi dari masalah yang ada pada mereka pada saat itu. Mereka tidak punya jalan karena di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar mereka, sedangkan saudara-saudara, di hadapan mereka terbentang luas, yaitu laut Teberau yang terbentang luas. Seolah-olah mereka tidak mempunyai jalan keluar. Mereka menemui jalan buntu dalam pemikiran mereka. Maka bangsa Israel dalam dilema yang besar. Mereka dalam dilema yang besar. Tidak ada jalan lagi bagi bangsa ini pada saat itu. Dan mereka benar-benar dalam keadaan yang terjepit. Mereka benar-benar di dalam keadaan yang susah. Sehingga pada saat-saat itu mereka telah mengutuk Musa. Dan mereka telah memarahi Musa. Karena situasi yang mereka hadapi seperti ini. Maka kita lihat kisah ini menggambarkan badai kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan kekristenan kita. Ini menggambarkan situasi yang mereka hadapi dalam kehidupan kita secara pribadi adalah merupakan badai kehidupan, cabaran kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita mengalami banyak cabaran yang kita hadapi. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan kita. Sehingga kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Kita merasa kita tidak punya jalan keluar. Segala cara yang kita sudah tempuh, segala cara kita sudah cari untuk menyelesaikan masalah dan cabaran yang kita hadapi, namun tidak membuahkan hasil. Saudara-saudara, mari kita belajar daripada kisah Musa, sejarah Musa dan bangsa Israel, bagaimana cara mereka melalui masalah yang mereka hadapi seperti ini. Ada 4 kunci, ya, 4 kunci mampukan mereka berjalan di tengah cabaran yang dahsyat ini. Ada 4, saudara-saudara. Yang pertama itu
adalah terdapat di dalam ayat yang ke-13 Keluaran pasal 14. Yang pertama adalah jangan takut. Dalam situasi mereka berhadapan dengan cabaran ini, terjepit karena tentara Firaun yang mengejar mereka, dan sampai di tebing Laut Teberau, mereka tidak punya jalan untuk meneruskan perjalanan. Sehingga ini merupakan satu cabaran yang besar bagi mereka. Tetapi Musa mengatakan kepada mereka, rahasia yang paling utama ini, Musa katakan kepada mereka, dia tenangkan mereka. Bangsa itu yang sedang menggerutu, bangsa yang sedang marah, bangsa yang sedang mengutuk Musa dengan segala macam perkataan. Musa tetap tenang. Dia mengatakan kepada bangsa itu, jangan takut. Dia katakan jangan takut kepada bangsa itu. Nah, kita tidak boleh takut terhadap masalah besar apapun yang menghimpit hidup kita, saudara-saudara. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap masalah tersebut. Kita harus mengatakannya. Dalam firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Tuhan mengarahkan Musa dengan imannya untuk bercakap kepada orang-orang Israel yang sedang marah. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, membayangkan tentang dilema yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Ya, sebab itu kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap masalah tersebut. Bebaskan diri kita dari ketakutan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Karena di dalam ketakutan tidak akan ada damai sejahtera. Dalam ketakutan itu kita akan hilang damai sejahtera. Maksudnya di sini, kita akan kehilangan keamanan dalam diri kita. Menjadi orang Kristen, kita harus memiliki sikap optimis. Sikap optimis ini adalah sikap yang berpengharapan. Orang Kristen yang selalu memiliki harapan di dalam kehidupan mereka. Apapun cabaran yang kita hadapi, tetap ada harapan yang ada di hadapan kita. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Nah, kita lihat sikap optimis ini sangat penting. Damai sejahtera Allah dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah, keamanan itu, ketenangan itu harus menjadi bahagian dalam kehidupan orang Kristen. Bila kita berhadapan dengan situasi yang sukar, kita mempunyai ketenangan. Ya, ketenangan di dalam diri kita, ketenangan di dalam pikiran kita, sehingga kita dapat melihat keselamatan yang Tuhan sudah sediakan di hadapan kita. Mintalah damai sejahtera dari Allah Bapa untuk memelihara hati dan pikiran kita dari ketakutan. Kita harus memohon daripada Tuhan untuk memiliki damai sejahtera Tuhan. Ketika damai sejahtera Tuhan itu melingkupi hati kita, kita tidak akan pernah merasa takut lagi. Rahasia untuk mampu berjalan di tengah cabaran kehidupan hari-hari ini
adalah kita harus memiliki damai sejahtera Tuhan. Jangan takut, harus tenang. Yang kedua, rahasia kunci yang kedua adalah tetap berdiri. Kita harus tetap berdiri. Berdiri artinya kita siap siaga. Berdiri artinya kita akan tetap setia dalam semuanya. Karena masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah, penat, ataupun bahkan terjatuh karena masalah. Dan bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus melihat, kita harus memikirkan betapa kuat kita mampu berdiri kembali ketika kita terjatuh. Sebab itu ambillah dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segalanya. Ini firman Tuhan. Jangan takut, berdiri. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah itu yang Tuhan berikan kepada kita adalah firman-Nya. Firman-Nya itu adalah merupakan senjata perisai kita dalam semuanya. Gunakan seluruh perlengkapan senjata rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini firman Tuhan, kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah keadilan. Dan firman Tuhan itu adalah mengajak kita untuk fokuskan doa kita, damai sejahtera, iman, dan keselamatan kita. Ini adalah merupakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Dengan bangkit kembali dan tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan meraih keberhasilan di tengah-tengah masalah. Kita harus bangkit, saudara-saudara. Kita harus berdiri supaya kita dapat menang terhadap cabaran yang kita hadapi. Hari-hari ini, saudara, kita tahu bahwa cabaran yang paling besar yang terbentang di hadapan kita hari-hari ini adalah COVID-19. Ada banyak perkara yang terjadi diakibatkan oleh virus corona ini yang membuat kita boleh menjadi cemas, yang membuat kita menjadi takut melihat situasi yang terjadi di dunia ini, bahkan di kalangan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut, berdiri teguh, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kunci yang ketiga adalah angkat tongkatmu. Angkat tongkatmu. Saudara-saudara, tongkat ini berbicara mengenai dengan kuasa Tuhan. Tongkat yang ada di tangan Musa, saudara-saudara. Dia telah melakukan banyak mukjizat, bukan hanya pada waktu mereka sampai di tepi Laut Teberau, tetapi sebelum itu Musa telah melakukan banyak mukjizat melalui tongkat yang ada di tangannya. Tongkat yang ada di tangannya Tuhan pakai. Ini menggambarkan tentang pribadi kita. Ya. Apabila kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, menjadi alat yang penting di tangan Tuhan, tidak kira siapa kita, maka Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang telah Dia berikan kepada kita
Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang telah diberikan ke dalam diri kita, untuk kita, itu adalah merupakan kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita, di mana kita mampu mengadakan perkara-perkara yang besar melalui kuasa Roh Kudus yang di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pada kisah sebelumnya, tulah-tulah terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Di kisah berikutnya pun Musa juga menggunakan tongkat ini mengeluarkan air yang dapat diminum oleh bangsa Israel, karena mereka sangat marah terhadap Musa karena mereka tidak dapat minum. Maka Tuhan arahkan kepada Musa melalui tongkat itu, ya, bangsa Israel mampu minum air yang karena akibat daripada kuasa tongkat yang ada di tangan Musa. Dan banyak mukjizat yang lain yang terjadi untuk membuktikan kuasa Allah bagi bangsa Israel. Banyak mukjizat terjadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Kita mampu melakukannya karena kuasa yang ada di dalam diri kita. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Karena cabaran itu tidak akan menghalang kita untuk maju ke hadapan. Sepertinya orang Israel, mereka merasa mereka tidak boleh meneruskan perjalanan karena laut Teberau yang terbentang luas di depan mereka. Maka Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya melalui tongkat Musa. Itu kuasa Allah yang luar biasa. Nah, sebab itu saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang besar. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh Kudus, Rohnya yang telah turun dan tinggal di dalam diri kita. Dan ketahuilah hal ini dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Dalam diri kita, saudara-saudara, kita harus yakin setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu menguasai hati kita. Roh Kudus itu adalah kuasa Allah yang mendiami hati kita, yang memberikan kita semangat, yang memampukan kita untuk terus berjalan tanpa kita takut akan cabaran yang kita hadapi di hadapan kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita yakin, mari kita terus mengaminkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa inilah yang adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan Musa melalui tongkatnya. Roh Kudus memampukan kita sama seperti tongkat yang ada di tangan Musa. Saudara-saudara, gunakan kuasa otoritas yang telah Dia berikan bagi kita untuk membelah laut di hadapan bangsa Israel,
yang akan membawa kita boleh maju terus berhadapan dengan cabaran yang kita hadapi di hadapan kita. Saudara-saudara, yang penting yakinlah bahwa kuasa Tuhan dapat digunakan untuk membuka jalan di tengah masalah-masalah yang kita hadapi. Kita harus yakin, kita harus memiliki semangat untuk memperoleh kemenangan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Tuhan akan membuka jalan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Apa yang perlu kita lakukan, saudara-saudara? Kita hanya perlu mengatakan firman Tuhan itu. Speak the words. Bercakap. Katakanlah firman Tuhan itu. Ya. Memberi dorongan berdasarkan firman Tuhan. Memberi semangat kepada orang yang patah semangat berdasarkan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Ini perkataan hal-hal yang positif, yang bukan negatif. Ada orang yang dalam kehidupan mereka selalu negatif. Ya, mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka selalu mengomel dan mereka selalu tidak puas hati. Sedangkan Tuhan telah melakukan pekerjaan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Mana kita boleh hidup hari ini, kita diberi kesehatan oleh Tuhan, sekalipun kita dikelilingi oleh virus yang sedang mengancam nyawa kita. Setiap hari Tuhan memelihara kita. Dia yang memberikan perlindungan kepada kita dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu sangat penting daripada mulut kita akan mengucapkan firman Tuhan itu. Diberkatilah engkau. Shalom. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Engkau akan sembuh. Ya, engkau akan dipulihkan. Ini kata-kata firman Tuhan. Karena kita yakin apa yang kita katakan itu datangnya daripada kuasa Tuhan melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, kunci yang terakhir. Ya. Dikatakan di sini, Tuhan mengatakan kepada Musa, ulurkan tanganmu. Ya, ini sangat penting. Tuhan mengarahkan. Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya. Ya, kalau kita ingat dalam peristiwa Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, kata Petrus, Tuhan, sepanjang malam kami menjala ikan, satu ekor pun tidak ada. Dia katakan, ya kalau kau yang suruh, yalah, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Nah, ya, luar biasa kan? Kita harus ingat, ikut perintah Tuhan. Bukan sebelah kiri, tebar sebelah kanan. Oh, kalau engkau suruh, ya saya tebarkan. Sekali ditebar, ya, mereka menangkap ikan yang begitu luar biasa banyaknya, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Luar biasa, saudara-saudara. Dan engkau, dikatakan Tuhan kepada Musa, dan engkau angkat tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Kita harus ingat arahan Tuhan kepada Musa. Ulurkan tanganmu. Dikatakannya kepada Musa.
Dan angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu. Kalau Tuhan yang mengarah kita. Jangan takut. Jangan cemas. Karena bukan kita yang melakukannya. Itu Tuhan. Kadang-kadang kita seperti tidak yakin akan sesuatu yang kita lakukan terhadap saudara kita yang lain. Terutama sekali pada waktu orang meminta kita untuk berdoa supaya dia didoakan. Kadang kita merasa ragu. Karena apa? Karena kita tidak ingat bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Kita harus ingat, kita sebagai alat yang Tuhan boleh gunakan, alat yang Tuhan boleh pakai. Ya. Untuk menyembuhkan itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Saudara-saudara, kita harus yakin berjalan ke hadapan kita, yakin bahwa Tuhan mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya dan tongkatnya. Ya, saudara-saudara, perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman. Dia harus memiliki iman. Apabila dia mengulurkan tangannya dan tongkatnya, maka terjadilah mujizat. Itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Bukan kekuatan Musa, bukan kekuatan kita, tetapi kita harus memiliki keyakinan dalam segala perkara. Sebab dalam firman Tuhan mengatakan, Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Dalam Yakobus kita lihat, ya, mengatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26, mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita punya iman, tapi kita takut bertindak, artinya kita mempunyai keraguan di dalam diri kita terhadap Tuhan kita sendiri. Jadi kita perlu memiliki iman yang benar-benar berfungsi dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi. Dalam Yakobus ini, iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Ya, saya ingat banyak situasi yang terjadi pada hari-hari ini. Waktu kita berhadapan dengan COVID-19 ini, seluruh umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Oh Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk berhadapan dengan COVID-19 ini. Oh Tuhan, Engkaulah yang punya kuasa untuk memberikan hikmat kepada para dokter, para medik, para saintis untuk menemukan vaksin. Maka vaksin, Tuhan mendengar seruan doa kita. Seluruh umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, penemuannya ada. Tapi akhirnya ada orang yang mau, ada orang yang tidak terima vaksin itu. Jadi saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kalau kita yakin akan kuasa Tuhan, bahwa itu adalah merupakan hikmat yang Tuhan telah berikan kepada para saintis untuk menemukannya, bukan soal harus ambil masa yang panjang baru boleh disahkan, ataupun dalam jangka waktu yang pendek. Itu bukan soalnya. Soalnya adalah Tuhan telah memberikan hikmat kepada mereka atas doa kita bersama, atas permohonan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan kita adalah mati. Kosong, iman itu kosong. Ya, jadi
kita harus yakin yang melakukan perkara-perkara besar itu adalah bukan kita. Hanya Tuhan mau jadikan kita sebagai Allah yang boleh menyampaikan ataupun untuk menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Saudara-saudara, kita harus memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan kita, iman kita terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap perbuatan Tuhan, terhadap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Harus yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Laut Teberau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengulurkan tangannya ke atas laut. Pasti tidak akan terbelah. Karena apabila Tuhan menyuruh, maka dia melakukannya, maka terjadilah mukjizat yang besar di tengah-tengah, di depan mata orang Israel yang telah mengutuk Musa, yang telah memarahi Musa dengan berbagai-bagai caci maki. Tapi Musa tahu bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Dia tidak panik. Jika Musa tidak mengulurkan tangannya ke atas laut, tidak akan berlaku. Ya, dia harus bertindak, melangkah dengan iman. Masalah yang ada harus kita hadapi dengan penuh iman, saudara-saudara. Cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita harus kita hadapi dengan iman, saudara-saudara. Dengan yakin bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Di mana tiada jalan, di situ Tuhan akan membuka jalan. Amin. Di mana tiada jalan, di situ Tuhan akan membuka jalan. Dia akan menunjukkan kepada kita mukjizatnya. Sebab itu, dia akan memberikan kemampuan, dalaman yang tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita memiliki kekuatan dalaman, ya, inner strength yang Tuhan berikan kepada kita, itu Roh Kudus yang mendiami hati kita. Sebab itu, bertindaklah dan melangkahlah dengan iman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, bertindaklah dan melangkahlah dengan iman, maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di saat tiada jalan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membuka jalan bagi kita di saat tiada jalan. Jangan takut. Keluaran 14 ayat 13, jangan takut dan tetap berdiri bersama dengan Tuhan, maka kita dapat melihat keselamatan demi keselamatan dan mukjizat demi mukjizat terjadi dalam langkah hidup kita, ya, dalam langkah kehidupan kita. Mukjizat Tuhan akan terjadi yang kita harus yakin dan melakukan bahagian kita yang Tuhan arahkan kepada kita. Jangan ragu dan jangan takut. Pasti Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita, kejayaan kepada kita. Dalam kitab Roma pasal 8 mengatakan kita adalah lebih daripada pemenang. Orang-orang yang telah mengalami kemenangan luar biasa dari Tuhan, karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan itu ada di pihak kita, karena kita ada di dalam Kristus Yesus, maka kita mengalami perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan yang berfirman tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri tegak dan berjalan terus di tengah-tengah kesukaran yang besar. Ini janji Tuhan.
Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memberikan kekuatan dan Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk berdiri teguh, berdiri, berjalan dengan sikap optimis. Ada harapan di hadapan. Yesuslah harapan kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Yakinlah akan kuasa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Gunakanlah kuasa tersebut sebagai orang beriman untuk melangkah dengan berani di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk. Melangkah dengan iman di tengah-tengah badai yang mengamuk, di tengah-tengah COVID yang sedang melanda. Kita harus memiliki kekuatan, iman, yakin Tuhan melakukan perkara yang besar. Tidak ada kuasa di dunia ini, saudara-saudara, yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi hidup kita. Tidak ada di bawah kolong langit ini, saudara-saudara, tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia yang olehnya mereka diselamatkan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah keselamatan kita. Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mengatakan bahwa bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Untuk masalah saya, masalah kamu, dan masalah kita semua, Yesus adalah anak domba Allah yang datang untuk menyelesaikan segala-galanya. Sebab itu, pada hari ini, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan, yang bahkan sudah saya kongsikan untuk kita, membawa kita memahami akan 4 kunci rahasia untuk mampukan kita berjalan di tengah-tengah cabaran hidup di akhir zaman ini. Ya, sebab itu saudara-saudara, berpegang kepada iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas rencanamu yang indah. Luar biasa kuasa Tuhan. Bahkan menguatkan kami, meneguhkan iman kami, bahkan memberikan semangat yang baru untuk kami senantiasa berjalan ke hadapan, berhadapan dengan situasi yang boleh mengancam, menakutkan, tetapi Tuhan mau supaya kami senantiasa hidup sesuai dengan rencanamu dan mengikut rencanamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas pendengaran kita, perhatian kita terhadap firman Tuhan.